Halo teman-teman, sebagai pengingat, ini buku yang sederhana, Super Couple dari Bapak Happy Trenggono. Kemarin habis ikut acaranya di Malang tentang pasangan dan harus datang bersama pasangannya, dan kerasa banget ada. Jadi kayak kalau ilmu-ilmu ini sebenarnya udah beberapa kali dengar, sering dengar, tapi ketika di dalam kondisi yang sangat-sangat khusyuk, syahdu, kemudian bersama keluarga juga, jadi kayak ngaruh banyak 3 hari 2 malam. Tapi satu hal ini yang mungkin sangat berpengaruh, yaitu 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam membangun bisnis dan keluarga. Yang pertama, keluarga adalah klien nomor 1. Jadi kalau kita, intinya gini, kalau keluarga kita bahagia, kita ngomongin mau bisnis, mau olahraga, mau budaya, kita mau ekonomi atau mau ngapain, jauh lebih enak dibanding kita mau kerja keras pagi siang malam di luar tapi di rumah suasana tidak menyenangkan. Artinya kalau siapa klien pertama kita bukan customer tapi ternyata keluarga. Customer bisa datang dan pergi, mereka pindah-pindah, mereka bisa ganti-ganti vendor atau perusahaan atau partner gitu, tapi keluarga ya itu gitu yang bakal bareng kita puluhan tahun ke depan gitu. Jadi klien adalah keluarga adalah klien kita nomor 1. Yang kedua, kita perlu kayak memahami bahwa bisnis melayani keluarga gitu, bukan sebaliknya. Artinya kalau bisnis itu kita buat sebenarnya untuk melayani keluarga kita, bukan keluarga kita untuk kayak gila-gilaan di bisnis. Artinya kita perlu memahami hal itu dengan hati yang lebih lapang mungkin. Kemudian ketiga adalah tidak ada pengeluaran keluarga, yang ada hanya investasi. Ini ketawa semua sih semua orang, karena ya sebenarnya bener kalau kita bawa kalkulator ke rumah itu kayak bakal semua hal kita perhitungkan. Kemarin kan udah biaya sekolah segini, ini kemarin kan ke rumah sakit segini, seakan-akan itu adalah pengeluaran yang kapan pemasukannya dan seterusnya. Tapi ini adalah investasi semua. Jadi kayak semakin kita invest ke keluarga, ya hasilnya akan lebih bagus untuk semua hal lainnya. Nomor 4 adalah terapkan cash flow jangka panjang, money management, membangun aset, investment. Kalau dalam bisnis kita bisa jadi kayak buat besok pagi nggak ada duit masih bisa kita usahain, tapi kalau misalnya buat keluarga kita perlu kayak, oh ya, kehidupan 6 bulan ke depan aman, kehidupan setahun ke depan aman, biaya sekolah udah, biaya kesehatan dijaga dan seterusnya. Itu akan bikin suasana keluarga jauh lebih menyenangkan, karena ada salah satu kebutuhan, yaitu kebutuhan certainty, kepastian, keamanan, jaminan. Semakin itu hal-hal itu bisa kita amankan, semakin enak kita dalam kehidupan berkeluarga. Karena kebutuhan keluarga itu nggak bisa ditunda, bisa jadi mendadak anak sakit, bisa jadi misalnya pasangan kecelakaan dan seterusnya. Itu harus ada dana-dana taktis persiapan. Artinya kita harus bermain long game, bukan kayak short game, omset bulan ini buat pengeluaran bulan ini, buat gaji bulan ini. Terakhir, nomor 5, jangan merahasiakan urusan bisnis dengan keluargamu. Biasanya kalau cowok atau bisa jadi cewek stres dengan urusan di luar, di rumah nggak ada yang tahu. Menurutku sharing aja, santai. Kita satu tim, kita satu perusahaan kecil di dalam keluarga itu, sehingga ketika semua tahu antara plus minusnya, baik buruknya, untung ruginya, ketemu sama siapa, partneran sama siapa, itu akan jadi supporting system yang sangat mendukung di dalam keluarga inti. Terakhir adalah dari Pak Happy Trenggono, gunakan alat tukar yang tepat dalam bisnis dan keluarga. Bangun bisnis kita beli waktu dengan uangmu. Artinya kalau misalnya kita mau beli waktu bisa pakai uang dalam bisnis, kita bisa hire orang, kita bisa beli mesin, kita bisa pakai teknologi dan seterusnya. Tapi dalam keluarga kita harus beli kehidupan berkeluarga dengan waktu kita. Ya antar jemput anak mungkin, dengan quality time dan seterusnya gitu, ngajarin keluarga dan seterusnya, itu pakai waktu. Nggak bisa kita wakilkan. Kalau kita wakilkan ya jadi keluarganya orang lain nanti mereka. Jangan-jangan nanti istri kita lebih dekat sama supir yang antar balik kemana-mana dan seterusnya, bukan sama kita. Anak kita lebih dekat sama pembantu, yang karena mereka main dari bangun sampai tidurnya sama pembantu. Kita berangkat kerja dia masih tidur, kita pulang dia udah tidur lagi. Jangan sampai seperti itu. Pelajaran buat saya pribadi, refleksi diri singkat. Terima kasih.